Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Rizky Asamo. Saya berasal dari kelas 12 agama. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan materi sejarah Indonesia yang berjudul Pemerintahan Masa Orde Baru. Apa itu pemerintahan masa Orde Baru? Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia dengan waktu yang lama, yaitu 32 tahun. Orde Baru dimulai pada tahun 1966 hingga 1998 dan dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Sedangkan masa Orde Lama merujuk pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Istilah Orde Baru diciptakan untuk membedakan periode lama dengan periode baru yang dipimpin oleh Soekarno pada periode lama. Masa pemerintahan ini berlangsung sejak diterimanya Surat Super Semar pada 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi terjadi pada tahun 1998. Adapun selama berjalannya rezim ini, struktur pemerintahan banyak dirubah hingga membuat kekacauan yang besar yang terjadi di Indonesia. Sejarah Orde Baru banyak sekali diwarnai catatan negatif di bidang politik, HAM, militer, ataupun sosial. Sayangnya beberapa pengaruh dari perubahan-perubahan atau catatan negatif di era Presiden Soeharto yang berdampak buruk bagi kita hingga dapat kita rasakan sampai sekarang ini. Selanjutnya adalah latar belakang terbentuknya masa Orde Baru. Yang pertama adalah peristiwa G30 SPKI. Kita semua pasti sudah mengetahui apa itu peristiwa G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi dikarenakan organisasi komunis yaitu PKI yang ingin merusak ideologi Indonesia dengan menggantikannya dengan ideologi komunis. Setelah organisasi PKI dinyatakan sebagai tersangka dari peristiwa G30 SPKI, terjadi bentrokan fisik antara masyarakat yang setia pada Pancasila. Mereka marah dan melakukan bentrokan dengan masa PKI yang terjadi di Jakarta dan seluruh di Indonesia. Terdapat pula aksi dari berbagai partai politik yang melakukan unjuk rasa atau aksi demokrasi. Tidak hanya partai politik, organisasi massa, pemuda, kaum wanita, dan masih banyak lagi secara serentak membentuk Front Pancasila untuk menghancurkan pendukung G30 SPKI. Mereka meminta penyelesaian politis terhadap pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut dan kesatuan aksi pada saat itu meliputi organisasi seperti KAMI, KAMI, KAPI, KAPI, dan KAPI, KAPPI, serta KASI, KASI, dan organisasi aksi yang lainnya. Selanjutnya ada kondisi perekonomian Indonesia yang buruk atau darurat krisis perekonomian. Pelajar yang tergabung dalam Front Pancasila bahkan menyatakan kebijakan ekonomi pemerintah saat itu tidak dapat dibenarkan. Salah, karena kondisi perekonomian semakin bertambah buruk, bukan semakin bertambah bagus. Barang keperluan sehari-hari juga semakin sulit didapat dan harganya pun mahal sehingga terjadi inflasi. Yang ketiga adalah peristiwa tuntutan Tritula. Yang keempat adalah peristiwa Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Melihat situasi semakin tak terkendali, Presiden Soekarno akhirnya menyusun Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar untuk Jenderal Soeharto. Isi Super Semar adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Soeharto akhirnya mengatasi keadaan serba tidak menentu tersebut hingga Orde Baru pun dimulai. Surat perintah ini digunakan oleh Soeharto untuk memenuhi tuntutan Tritula seperti pembubaran PKI, penangkapan menteri yang diduga terlibat dalam G30 SPKI, pembentuk kabinet baru, dan menjalankan pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, adanya dui fungsi ABRI. Yang kedua, adanya keterbatasan pilihan politik. Yang ketiga, pembangunan yang masif. Yang keempat adalah pemerintahan sentralistik seperti yang tertera di atas. Selanjutnya adalah perkembangan ekonomi dan politik masa Orde Baru. Pertama adalah perkembangan ekonomi masa Orba. Ekonomi Indonesia pada sejarah Orde Baru sangat membaik dalam waktu singkat. Hal ini terjadi karena bantuan aliran modal yang dibuka lebar melalui konsorsium IGGI. Pembangunan ekonomi nasional Orde Baru dilakukan melalui Repelita. Program Repelita ini didasarkan atas pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Sementara pada perkembangan politik, masa Orde Baru selama 32 tahun memiliki proses politik sangat dinamis. Pemerintah berhasil menyelenggarakan 6 kali pemilu pada tahun 1971 sampai 1998. Namun semua proses demokrasi tersebut dimenangkan oleh golongan karya dari Presiden Soeharto untuk menjabat kembali. Hal inilah dinilai sebagai cara pemerintah mempertahankan kekuasaannya. Yang terakhir adalah runtuhnya masa Orde Baru.
Berakhirnya masa Orde Baru di Indonesia ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Krisis tersebut membuat nilai tukar rupiah jatuh, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah pun menurun dan memicu kerusuhan, demonstrasi besar-besaran, bahkan penjarahan terutama di daerah Jakarta. Sehingga para mahasiswa akhirnya menuntut adanya reformasi pada tahun 1998 dan akhirnya Presiden Soeharto menyampaikan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Berakhirnya masa jabatan Soeharto inilah yang menjadi tanda runtuhnya Orde Baru dan berganti menjadi era reformasi. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.